Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Fauziah Nurrahmah dari SMK Muhammadiyah Garut, peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Pendidikan Fisika Universitas Lampung dengan nomor peserta 2016-99470829. Hari ini Senin 12 Juni 2023, saya akan melakukan pengambilan video pembelajaran terkait materi induksi magnetik pada solenoida. Berikut hasil video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah. Sehat? Sehat. Ini insya Allah pada sehat ya, makanya hari ini bisa berkumpul pada pembelajaran. Oke, masih pada semangat? Masih. Masih pada semangat? Masih. Bukan udah makan ya? Ya. Sudah siap belajar ya? Siap. Seperti biasa, untuk mengingat kembali materi pelajaran sebelumnya, silakan bisa dibuka dulu aplikasi Kahoot. Aplikasi Kahoot silahkan dimasukkan ya 6193420. Oke, kita mulai ya, siap-siap ya. Baca cepat, dijawab dengan tepat. Bismillahirrahmanirrahim, siap-siap. Tiga, dua, satu. Daerah di sekitar magnet yang masih mendapat pengaruh gaya magnet disebut apa? Gaya magnet, medan magnet. Jawabannya betul ya, medan magnet. Ini yang masih salah, mungkin masih hilang ya. Oh, semuanya ada betul. Ada tapi yang tidak menjawab ya. Lanjut. Oh, nih skor tertinggi Iqbal. Terus apa isi? Garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan. Betul atau salah? Betul atau salah? Waktu habis. Betul ya, tidak pernah saling berpotongan. Tidak akan pernah. Kita lihat nilainya Iqbal. Wow, kesusul Iqbal sama dia. Terus lanjut soal selanjutnya. Arah medan magnet dari mana ke mana? Dari utara ke selatan, selatan ke utara, timur ke barat, barat ke timur. Waktu habis. Jawabannya apa? Dari utara ke selatan. Yang betul ya. Benar atau salah? Besar medan magnet berbanding terbalik dengan jarak. Jawabannya benar ya, harusnya ya. Soal terakhir. Semakin banyak jumlah lilitan, induksi magnetik akan semakin besar. Benar atau salah? Jawabannya benar. Harusnya masih ada yang yang masih ingatannya yang kuat siapa? Yang ketiga, kita tuh Dian. Yang kedua, Salman. Yang ke satu Iqbal. Tepuk tangan dulu kita semua.
bannya bisa pecah. Paku ya, betul ya, salah satunya mungkin karena roda kalian menggilas paku di jalanan. Nah, di jalan kemungkinan besar terdapat banyak paku ya, tidak hanya satu. Nah, ada pertanyaan, bagaimana petugas kebersihan mengumpulkan paku yang ada di jalan? Apa diambil satu-satu seperti itu? Tidak. Tidak. Pakai apa biasanya? Pakai magnet ya, untuk mengumpulkan paku atau logam-logam kecil yang ada di jalanan. Kemudian bagaimana untuk melepaskannya nanti? Melepaskan pakunya bagaimana? Melepaskan paku dari magnetnya bagaimana? Cabut satu persatu ya, karena pakunya kecil. Nah, sekarang bagaimana jika sampah logamnya berukuran besar? Masih bisa nggak pakai magnet yang bulat itu? Bisa. Terus pakai apa? Nah, untuk mencari tahu jawabannya, mari kita pelajari materi kali. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, Peserta didik dapat menjelaskan manfaat dari induksi magnetik. kemudian peserta didik menghitung besar induksi magnetik. magnetik, Peserta didik memecahkan masalah mengenai induksi magnetik pada solenoida. solenoida. Terus Peserta didik menganalisis besaran-besaran yang mempengaruhi induksi magnetik pada dengan jujur dan bertanggung jawab. terakhir peserta didik Mengkomunikasikan hasil percobaan induksi magnetik dengan baik. Jadi kalian selain bisa menerima materi pembelajaran harus bisa mengkomunikasikannya ya dengan cara presentasi. Silakan amati dahulu video berikut ini. Terlihat? Ini ada di mana kira-kira ini? Tong sampah. Di bank sawah ya. Tapi rongsoknya rongsok besi. Lihat ada alat ini. Nanti si rongsokan logam-logamnya bagaimana? Menarik. Menempel ya. Menempel. Menempel kemudian dipindahkan. Dari truk dipindahkan ke gudangnya. Nah, pada lepas sendiri ya. Iya. Mula seperti itu. Mula-mula pada nempel yang logamnya dipindahkan kemudian dilepaskan di tempat gudang. Oke, dari video tersebut jadi ada suatu permasalahan bagaimana konsep dasar cara kerja katrol listrik. Jadi yang tadi yang membuat nempel itu namanya katrol listrik. Konsep fisika apa yang berlaku, kemudian besaran-besaran apa yang mempengaruhi daya angkat alat tersebut. Dari masalah tersebut, dari yang video itu, ada pertanyaan tidak? Ada yang mau ditanyakan? Apa sudah paham? Oh, konsep fisikanya ini. Oh, ternyata seperti ini. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau pada nggak mau nanya, ibu mau kalian bikin pertanyaan sendiri. Nanti ibu tunjuk satu orang harus bertanya. Silakan dipikirkan. Semua orang harus membuat pertanyaan dari video yang tadi. Dia ingin bertanya dia dari video yang tadi, apa yang mau ditanyakan? Alat apa sih Bu yang bikin rongsokan besi sebanyak itu keangkat? Magnet bukan? Nah, kira-kira benda yang tadi itu yang katrol listrik itu terbuat dari magnet bukan? Bukan. Ya. Kalau magnet tadi seperti di yang pengangkut paku-paku itu kan, kalau misalnya magnet nanti ya betul nempel. Tapi nanti untuk melepaskannya kan harus dicopot satu-satu. Sedangkan tadi ketika katrolnya ngangkut
logam, tapi bisa lepas sendiri logam-logamnya. Jadi magnet bukan. Bukan ya. Kemudian apa? Mari kita cari tahu benda apa itu yang bisa punya sifat kemagnetan, tapi bisa juga menghilangkan sifat kemagnetannya. Untuk mencari tahu, silakan duduk berkelompok. Silakan duduk berkelompok. Oke, silakan duduk kelompok bagi-bagi tugas. Karena sekarang kalian, ibu meminta kalian untuk mencari informasi mengenai benda apa yang digunakan untuk memindahkan rongsokan logam besar di gudangnya itu ya. Silahkan ketua kelompok membagi-bagi siapa yang mencari di internet, siapa yang mencari di buku. Ini silakan bukunya diambil ya. Tiap kelompok silakan ambil bukunya di depan. Sekarang kalian silakan cari informasi mengenai konsep fisika yang digunakan oleh katrol listrik di gudang rongsokan logam ya. Silakan di search di Google atau kalau ada di buku mengenai konsep fisika pada yang digunakan pada katrol listrik di gudang rongsokan logam. Konsep fisika pada katrol listrik. Tadi di buku Sampah logam yang terpakai harus dihidupkan. Katrol listrik akan menarik sampah besi dan menggunakan kecepatan lakinya. Apabila arus listrik dimatikan, sampah besi akan jatuh dengan cara ini. Sampah yang berupa tembaga, aluminium, dan zinc dapat dipisahkan dengan besi. Keunggulan katrol listrik. Sudah ketemu? Sudah ada ya? Dapat? Konsep apa ternyata yang digunakan pada katrol listrik? Memanfaatkan sifat elektronik magnetik Induksi magnetik pada solenoida ya, pada solenoida. Jadi konsep fisikanya tentang induksi magnetik pada solenoida. Oke, untuk bagaimana sih caranya kita lakukan percobaan? Silakan dibuka LKPD-nya. Guru ibu sudah kirimkan link LKPD. Dibaca terlebih dahulu ya. Atau ketik link ini atau bisa di scan barcode. Silahkan dibaca terlebih dahulu petunjuk di LKPD, petunjuk percobaannya, tujuannya apa. Sudah bisa terbuka linknya? Kurang lebih seperti ini ya LKPD-nya. Silahkan isikan nama kelompok atau kelompok berapanya, anggotanya siapa saja, kompetensi dasar ini, alat dan bahannya nanti silahkan dibawa sendiri. Tapi perhatikan dahulu ya, ibu akan demonstrasikan cara percobaannya. Jadi nanti silahkan pilihkan kawan email, ini namanya kawan email, ke paku sebanyak 30 lilitan. Dililit dulu, nanti dihitung. Ini ibu misalkan saja ya, contoh saja 30 lilitan. Nah, setelah dililit nanti hubungkan kawat dengan batu baterai. Untuk pertama menggunakan satu batu baterai dulu ya, supaya tidak terasa panas. Nanti di ujung-ujungnya silahkan kalian gunakan lakban ini ya, supaya tidak panas atau terlalu lama dipegang. Nah setelah itu nanti arahkan ujung paku ke isi hektar ini ya. Arahkan, nanti akan ada isi hektar yang terambil. Silakan kalian hitung jumlahnya berapa, seperti itu. Untuk yang pertama, kalian gunakan satu buah baterai. Jumlah lilitannya yang pertama 30, kemudian 40, kemudian 60.
60. Nanti dituliskan berapa jumlahnya hektar yang terambil. Nanti percobaan kedua sama seperti itu tapi menggunakan 2 buah baterai. Kemudian nanti dianalisis dan dijawab ini ya. Nanti kalian simpulkan. Silakan perwakilan kelompok ke depan untuk mengambil alat dan bahan percobaan. Perwakilan kelompok. Setiap kelompok sudah ada paku, sudah ada kawat, tembakanya sudah, isi stapler sudah, batu baterai ya. Silakan dicoba, dilakukan percobaannya. Berapa? Mungkin rapatkannya, rapatkan. Kan masih carang-carang, rapatkan gitu. Dorong ya rapatkan. Bisa yang bisa. Oh, lepasin, karena lepaskan. Bisa 30, masih 30. Punya ini sana. Terus dihitung. Kalau sudah jumlahnya nanti diisikan di KPD. Sekarang 40 lilitan. Dipadatkan. Tinggal tambah 1 lagi. Masukin lagi ya. Kalau sudah isi hektarnya gabungin lagi. Kalau sudah dihitung isi hektarnya gabungin lagi saja. Salah. Jadi mau rurakan. Kemana ayo berapa yang ditanya? 60. Wow. Padahal yang jempol ditempelkan ke jempol. Ah, itu. Pinter, sawah. Semangat. Tambah 30 terakhir. Kurang tambahkan. Tambahin. Sudah. Ayo ya. Aku harus 60 lilitan. Ayo kita sekian. Selesai boleh ini pakai satu baterai satu baterai. Ini menggunakan dua baterai hasilnya 40 liter segitu. Silakan boleh dianalisis ya. Depan salapan, 80, 81, 82, 80, 84, 85, 86. Bimo panas. 120. Oke. Analisis saya
berapa? Yang 30 terakhir. Terakhir. Banyak. Iya, deh. Ya isi anu ya, ya kemana kan presentasi, kemana bawa HP presentasi dia jawaban. Kalau sudah, silakan alat dan bahannya dirapikan, kemudian dianalisis ya, disimpulkan juga. Diisi di besar tuh nih, kecil. Ini kah? Mana? Kayak bu, kayak bu. Sama Paul. Tinggal berkian kedua. Udah ya, selesai. Udah selesai semuanya. Ayo disiapkan presentasi sekarang ya. Alat dan bahan, bekas perkembangannya silakan dirapikan dan bersiap-siap untuk presentasi. Yang lain siap-siap juga untuk menanggapi ya. Sudah siap semuanya? Siap. Ayo boleh kembali ke tempat duduk masing-masing yuk. Kembali melihat ke papan tulis. Oke, untuk analisis yang pertama, Ibu minta Deden untuk mempresentasikan. Yang lain silakan diperhatikan dan ditanggapi ya. Kalau ada yang tidak sesuai silakan ditanggapi. Saya akan mempresentasikan dari kelompok 1 yang bernama kelompok yang beranggota tuh Ramdan, Sarwal, saya sendiri. Presentasi yang pertama, pada percobaan pertama dengan menggunakan satu batu baterai dari 30 liter itu berjumlah isi hektar yang terangkat tuh adalah 42. Sedangkan 40 liter terangkat 67 dan sedangkan 60 liter terangkat 99. Berdasarkan analisis hasil percobaan dengan menggunakan satu baterai dan mengubah jumlah liter, ternyata semakin banyak liter, semakin banyak pula isi hektar yang terambil. Sekian, terima kasih. Yang lain bagaimana? Hasil percobaannya sama tidak? Bagaimana tadi hasil percobaannya? Hasil percobaannya bagaimana? Sama, semakin banyak lilitan, semakin banyak yang terangkat tidak? Sama. Takutnya ada yang ternyata semakin banyak lilitan tapi semakin sedikit. Oke, untuk yang analisis nomor 2, Ibu mau Dian. Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil percobaan dengan menggunakan 2 batu baterai. Pada percobaan kedua dengan menggunakan 2 batu baterai dan 30 liter, jumlah isi hektar yang terangkat adalah 30. Saat 40 liter, 120 isi hektar yang terangkat, dan saat 60 liter, 200 isi hektar yang terangkat. Berdasarkan analisis hasil percobaan dengan menggunakan satu baterai dan mengubah jumlah lilitan, 2 baterai. Ternyata semakin banyak lilitan, semakin banyak pula isi hektar yang terambil. Yang lain bagaimana? Semakin banyak lilitan pas baterai, semakin banyak juga yang terangkat. Banyak. Terima kasih Dian, silakan kembali ke tempat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisis yang ketiga, silakan Ibu mau minta Salma Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil analisis percobaan kelompok saya. Dari percobaan 1 dan 2 dengan jumlah lilitan yang sama, percobaan saat menggunakan 2 baterai, sedangkan isi hektar lebih banyak daripada saat menggunakan 1 baterai. Yang lain seperti itu tidak? Saat jumlah lilitannya 30, saat menggunakan 2 baterai dibanding yang 1 baterai lebih banyak mengangkat yang menggunakan 2 baterai, betul tidak? Betul. Oke, silakan kembali. Terima kasih. Jadi ada yang bisa disimpulkan tidak dari hasil percobaan itu? Besaran
baterai dan artinya dua hal yang bisa diamati ternyata mempengaruhi besar kecil induksi magnetik pada. Berdasarkan tadi kalian melakukan percobaan, kira-kira ada kendala tidak? Apa? Kendalanya? Panas. Biasanya karena misalnya tadi menggunakan sapu tangan atau mungkin tadi harusnya menggunakan lakban di jarinya ya. Terus ada lagi apa kendalanya? Menghitung lilitannya, Menghitung hektar. menghitung isi hektarnya ya. Karena banyak kecil-kecil. Kira-kira perbaikan apa yang bisa dilakukan untuk percobaan ke depannya? Lebih sabar ya, menghitungnya lebih sabar. Terus berlatih sama Banyak berhitung. harus lebih teliti juga mungkin ya. Jadi tadi pada kabel listrik yang di tempat rongsokan itu menggunakan konsep medan magnet di sekitar solenoida. Jadi si katrol itu yang bulat itu bukan magnet ya, tapi benda yang mempunyai sifat kemagnetan. Bagaimana kenapa bisa bukan magnet tapi punya sifat kemagnetan? Tadi karena ada induksi magnetik. Apa itu solenoida? Solenoida itu penghantar melingkar berbentuk kumparan panjang. Yang panjang itu yang 30 lilitan, 40 lilitan, 60 lilitan. Itu namanya solenoida. Kemudian medan magnet yang dihasilkan oleh solenoida sama dengan medan magnet pada magnet batang. Jadi punya kutub. Kutub apa saja? Utara dan selatan. Arah medan magnetnya dari mana ke mana? Utara ke selatan. Kemudian arah medan magnet pada solenoida, jari ini menunjukkan jumlah lilitan, jempol ini menunjukkan arah arusnya menggunakan kaidah tangan kanan, bukan tangan kiri. Tadi ada jari yang jauh kiri ya, kurang tepat harusnya menggunakan tangan kanan. Besar medan magnet pada solenoida tadi dipengaruhi oleh banyak lilitan. Semakin banyak lilitan, induksinya bagaimana? Semakin banyak. Semakin kuat, semakin lemah. Semakin kuat. Semakin besar. Kemudian tadi saat menggunakan dua batu baterai, induksinya yang terangkatnya semakin bagaimana? Semakin banyak. Menunjukkan induksinya juga semakin Kuat. besar ya. Besar. Panjang solenoida. Jika dikumpulkan semuanya ada dalam rumus ini. B itu menunjukkan kuat induksi magnetik, mu 0, N itu jumlah lilitan, I itu apa? Arus listrik, L panjang dengan rumus ini. Kalau tadi kan semakin banyak lilitan, induksi magnetiknya semakin kuat, jadi dia sebanding lurus ada di atas. Arus juga di rumus ada di atas karena sebanding lurus. Jadi kalau arusnya semakin besar, induksi magnetiknya juga akan semakin besar. Di induksi magnetik di ujung solenoida dan di pusat itu akan berbeda. Kalau di ujung itu nanti jadi ditambahkan setengahnya ya. Contoh soalnya, sebuah solenoida memiliki diameter 3 cm, panjangnya 50 dan terdiri atas 450 lilitan. Dari soal tersebut dapat diketahui diameter, ada panjang solenoidanya. Diameter mempengaruhi tidak? Ada tidak di sini di rumusnya diameter? Tidak. Tidak ya. Panjang solenoida didahulukan arus ya. Kan tadi dipengaruhinya oleh jumlah lilitan, arus dan panjang solenoida. Ingat arus satuannya harus dalam satuan Meter. ya, yang standar internasional. Kemudian dimasukkan ini untuk di tengah-tengah ya. Kalau di ujung nanti di setengah dari yang ini setengahnya, ditambahkan setengah daripada di pusat. Nah sekarang silakan dibuka catatannya dan dikerjakan latihannya. Silakan dicatat terlebih dahulu. Kalau tidak selesai sekarang nanti bisa ditugaskan di rumah ya. Silakan ditulis
Sudah selesai ya? Sudah. Oke. Kalian bisa paham nggak dari percobaan tadi kalian dengan video tadi yang di awal? Bisa dimengerti? Jadi diibaratkan isi hektar itu sebagai apa? Ya, rongsokannya. Kemudian lilitan awannya sebagai apa? Katrol ya. Jadi untuk menarik, untuk mengangkat rongsokan, jadi tinggal dihubungkan dengan arus listrik. Nanti untuk melepaskannya tinggal dihilangkan kelistrikannya ya. Oke, silakan buka link referensi pembelajaran kali ini. Apakah pembelajaran dapat dimengerti? Apa yang harus diperbaiki untuk ibu ya? Untuk ibu dalam pembelajarannya. Linknya ada di grup atau bisa Padlet diisi. Nah ini boleh pakai nama samaran ya. Silakan diisi jujur. Bagaimana proses pembelajarannya? Perbaikan apa yang harus ibu lakukan? Silakan disubmit. Tidak apa-apa ya, pakai nama samaran nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian rada-rada sumpah, pakai nama samaran nggak apa-apa. Tampilan di kalian seperti ini kan? Iya. Oke, satu masuk. Pertanyaan menyenangkan kalau praktek daripada menulis ya. Mungkin nanti ke depannya berarti harus banyak melakukan praktek daripada hanya mencatat. Terus apa lagi? Ayo yang lain silakan ditunggu. Harus dipahami ya. Rata-rata dalam kalau praktek lebih menyenangkan. Ngantuk, nah ya. Kadang-kadang habis makan baru kering. Nah, Lukman ya Lukman. Alah, Man. Pelajarannya mudah. Man. Ya. Lo ibu. Penjelasannya berarti harus lebih detail lagi ya. Sudah? Oh, cukup. Oh, sudah. Silakan dibereskan kembali. Dimasukkan kembali, dibereskan kembali bekas alat dan bahan, bekas percobaannya. Kumpulkan kembali di depan ya buku, alat dan bahan bekas percobaannya. Silakan dibereskan ke depan lagi. Latihan tadi karena tidak selesai, jadi silakan diselesaikan di rumah. Sudah semuanya? Oh sudah, sebelum belajar kita dulu ya. Silakan kalian silakan. Sikap sesudah belajar, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri salam.